Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ibu Nabila selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pengguna serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan hasil review website dari Airbnb dengan prinsip-prinsip dari hukum UX. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arfi Randita Setia sebagai moderator. Kemudian anggota kelompok saya ada M. Farina Drota Akta, Cantika Aulia, dan Septia Karenda Putri. Langsung saja masuk ke pembahasan yang dimana tentang Airbnb. Website Airbnb itu merupakan sebuah platform daring atau online yang memungkinkan orang untuk menyewakan, mencari, dan memesan tempat tinggal sementara, seperti rumah, apartemen, kamar, bahkan villa dan akomodasi unik seperti rumah pohon dan rumah perahu. Nah, Airbnb ini merupakan singkatan dari Airbed and Breakfast, yang awalnya dimulai sebagai layanan menyewakan kasur udara di ruang tamu. Next. Fungsi-fungsi utama yang pertama bagi tamu itu Airbnb memungkinkan pengguna mencari tempat menginap berdasarkan lokasi, tanggal, harga, fasilitas, dan ulasan pengguna. Sedangkan bagi tuan rumah atau host itu siapa saja bisa mendaftarkan propertinya untuk disewakan, menetapkan harga, mengatur peraturan, dan berkomunikasi dengan calon tamu. Kemudian untuk fitur utama ada pencarian akomodasi dengan filter seperti lokasi, harga, jumlah tamu, tipe properti, dan fasilitas. Ulasan dan penilaian dari tamu sebelumnya untuk membantu calon tamu membuat keputusan. Kemudian komunikasi langsung antara tamu dan host melalui sistem pesan Airbnb. Untuk fitur pembayaran yang aman melalui platform dengan perlindungan bagi tamu dan host. Kemudian Airbnb Experience-nya itu fitur tambahan yang menawarkan pengalaman lokal seperti tour, kelas memasak, aktivitas budaya. Nah, untuk fungsi dan fiturnya itu sendiri, Airbnb dirancang untuk memfasilitasi proses sewa menyewa tempat tinggal secara mudah, aman, dan juga fleksibel. Fitur yang ada meliputi pencarian akomodasi dengan filter lokasi dan harga, sistem ulasan dan rating, komunikasi langsung antara tamu dan host, pembayaran aman melalui platform serta layanan tambahan. Kemudian prinsip-prinsip hukum UX itu terdiri dari Jacob's Law, Fitts Law, Hicks Law, Aesthetic Usability, Miller's Law, Tesler Law, Von Restorff Effect, dan Pick and Roll yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Baiklah, dari 8 law yang kami ambil, yang pertama yaitu kami mengambil Jacob Law, yang mana prinsip ini menerapkan pengguna yang mengharapkan website berfungsi seperti website pada lainnya yang sudah familiar bagi mereka. Artinya, jika seseorang pernah menggunakan platform sejenis, yaitu seperti Booking.com atau Traveloka, mereka akan berharap tata letak, navigasi, dan perilaku fitur di Airbnb juga serupa. Hal ini meminimalkan kurva pembelajaran dan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menjelajahi situs. Lalu yang kedua yaitu ada Fitts Law. Prinsip ini menyatakan bahwa waktu untuk mencapai suatu target, misalnya tombol, tergantung pada ukuran dan jaraknya. Semakin besar dan semakin dekat elemen tersebut dengan titik fokus pengguna, semakin mudah diakses. Airbnb menerapkannya dengan membuat tombol aksi utama menjadi ukuran besar dan diterapkan di lokasi strategis agar lebih mudah diklik. Next, untuk contoh Jacob Lau yaitu terdapat pada navbar dan juga tampilan website yang mana menurut Lau-nya tadi eh, website Airbnb haruslah familiar dengan website lain yang sering para customer pakai. Lalu yang kedua yaitu Fitzlau. Next, untuk Fitzlau itu lebih ke arah tombol yang mana tombolnya dibuat lebih efisien dan lebih besar agar eh, para pengguna bisa melihat dengan jelas dan tampilan juga lebih menarik di mata para pengguna. Next. Oke, selanjutnya itu ada Higgs Law dan juga Aesthetic Usability. Pada Higgs Law,
Prinsip ini menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan yang tersedia, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mengambil keputusan. Untuk menghindari kebingungan, Airbnb menyajikan pilihan layanan dan fitur secara struktur dan bertahap, seperti penyederhanaan pilihan lokasi, harga, atau jenis tempat tinggal agar pengguna tidak kewalahan. Sedangkan pada aesthetic usability, desain desain visual yang menarik akan membuat pengguna merasa sistem lebih mudah digunakan. Bahkan, jika tidak ada peningkatan fungsional yang nyata, Airbnb memanfaatkan estetika ini dengan menggunakan desain minimalis, foto properti berkualitas tinggi, dan tipografi yang bersih, sehingga meningkatkan persepsi positif pengguna terhadap kemudahan dan perfeksionisme situs. Lalu, bagaimana dengan penerapan dari Higgs dan juga estetika usability itu? Untuk Higgs itu ada pada bagian fitur di mana ini memudahkan pengguna dalam menentukan kriteria dari apa yang mereka cari untuk mereka sewa atau mereka tempati nantinya. Mulai dari tipe apa saja, lalu jenis kamar dan seluruh rumah. Mulai dari rentang harga, lalu jenis kamar tidur atau fasilitas-fasilitas dasar yang mereka butuhkan dan sebagaimana ada ditampilkan. Kemudian pada aesthetic usability ini adalah bagaimana eh, desain tampilan UI pada website itu ditampilkan dengan menarik tanpa melihat lagi bagaimana dia berfungsi terhadap pengguna. Seperti yang dapat dilihat pada tampilan, aesthetic usability ini berlaku untuk keseluruhan dari halaman website, seperti pada contoh gambar berikut untuk tampilan halaman utamanya. Next. Baiklah, selanjutnya itu ada Miller's Law dan Tesler's Law. Dan Miller's Law itu sendiri merupakan rata-rata orang hanya dapat mengingat 7 memori yang berbeda di dalam memori kerja mereka. Jika ada dari 7 elemen akan membuat pengguna kebingungan dan fokusnya akan hilang. Oleh karena itu, Airbnb ini menyajikan informasi properti secara ringkas seperti nama, harga, rating, lokasi, dan juga fasilitas inti saja, agar pengguna tidak merasa terbebani saat memindai banyak pilihan sekaligus. Dan untuk Tesler's Law sendiri itu menjelaskan bahwa dalam perancangan sistem atau antarmuka akan selalu ada bagian yang rumit, baik dari segi interaksi, logika, maupun proses. Dan kompleksitas ini tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi bisa dipindahkan antara pengguna dan sistem. Artinya, desainer dapat memilih apakah kompleksitas itu ditanggung oleh pengguna, misalnya dengan langkah-langkah yang manual atau rumit, atau juga disembunyikan di balik desain sistem yang lebih cerdas dan otomatis. Next. Dan untuk penerapannya sendiri di website Airbnb ini untuk Miller's Law, itu ada pada kategori akomodasinya, itu di sini Airbnb membatasi jumlah kategori yang ditampilkan secara horizontal, dan ini hanya terdiri dari 7 atau 9 kategori yang terlihat langsung, dan sisanya diakses melalui tombol panah yang tersedia pada website tersebut. Dan ini menjaga agar informasi tetap dalam kapasitas memori kerja manusia dengan membatasi tampilan awal dan menyajikan dalam barisan yang mudah dipindai sehingga pengguna dapat dengan cepat mengenali kategori tanpa merasa kewalahan. Dan juga strategi ini memungkinkan penggunaan bisa membuat keputusan dengan cepat. Dan juga di sini untuk yang selanjutnya itu ada pada bar pencarian terstruktur juga di bagian where, check-in, check-out, dan who. Dan di sini dibagi menjadi subtugas yang lebih kecil dan spesifik. Sehingga pengguna hanya perlu fokus pada salah satu hal dalam satu waktu. Dan ini adalah contoh chunking informasi di mana satu tugas besar dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diproses, dan efeknya adalah pengalaman pencarian yang terasa ringan dan jelas. Dan untuk yang Miller's Law terakhir itu adalah pada bagian penataan konten propertinya, dan juga di bagian proses pemesanannya juga, di mana di sini
Alurnya bertahap sehingga langkah hanya menampilkan satu atau dua jenis input seperti memilih tanggal terlebih dahulu, lalu jumlah tamu, dan seterusnya. Next. Untuk pada penerapan Tesler's Law itu sendiri, ada pada bagian proses pemesanan dan pembayaran juga. Di sini, Airbnb menyederhanakan proses pembayaran dengan menampilkan semua biaya secara transparan dan memberikan pilihan seperti opsi pembayaran yang disimpan, misalnya Apple Pay atau credit card, dan juga serta fitur pembayaran sekali klik. Dan juga untuk penerapannya itu ada di bagian fitur ulasan dan juga rating. Di sini Airbnb menyederhanakan dengan menyediakan kategori rating sederhana, misalnya 5 bintang untuk setiap aspeknya, dan memungkinkan pengguna untuk memilih ulasan berdasarkan kategori tertentu. Desainer mengurangi kompleksitas dengan menyajikan sistem rating yang jelas tanpa kehilangan fungsionalitas ulasan yang lebih mendalam. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada hukum von Restorff Effect, yang dimana prinsip ini menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mengambil keputusan. Nah, untuk menghindari kebingungan tersebut, Airbnb menyajikan pilihan layanan dan filter secara terstruktur dan bertahap, seperti menyederhanakan pilihan lokasi, harga, atau jenis tempat tinggal agar pengguna tidak kewalahan. Kemudian ada prinsip hukum pick and roll, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa untuk mencapai suatu target, misalnya tombol, tergantung pada ukuran dan jaraknya. Semakin besar dan semakin dekat elemen tersebut dengan titik fokus pengguna, semakin mudah diakses. Airbnb juga menerapkan dengan membuat tombol aksi utama seperti pesan sekarang atau book now, berukuran besar dan ditempatkan di lokasi strategis agar mudah diklik, terutama di layar mobile. Next. Nah, untuk penerapan dalam website Airbnb ini sendiri itu terdapat di kolom search, yang dimana itu dengan ditandai berwarna merah muda mencolok. Nah, dibandingkan dengan elemen yang lain itu berwarna putih. Jadi tombol search ini lebih kontras, menarik perhatian dan mendorong tindakan pengguna. Kemudian untuk icon latar belakang nearby, kota, Indonesia, Yogyakarta dan lainnya itu dibuat agar berbeda dari yang lain dan mudah cepat dikenali oleh pengguna dan tertarik. Next. Untuk pick and roll sendiri itu waktu untuk mencapai suatu target, misalnya tombol tadi atau book now, dibuat juga lebih besar dan mencolok di halaman properti. Jadi pengalaman pengguna tuh ditutup dengan pengalaman positif seperti review pengguna dan ringkasan harga yang jelas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari beberapa pembahasan mengenai Laws of UX yang diterapkan pada website Airbnb, di sini kami memberikan beberapa saran perubahan untuk beberapa penerapan yang sudah dilakukan pada website Airbnb. Mungkin yang pertama itu adalah kesederhanaan informasi, di mana tampilkan lebih sedikit elemen utama, simpan informasi sekunder di pop-up atau klik lanjut. Kemudian gunakan warna konsisten, tambahkan highlight visual untuk elemen paling penting, dan gunakan warna berbeda untuk promosi. Karena kalau untuk promosi itu biasanya akan lebih menarik pengguna jika warna tersebut berbeda dari warna primer yang biasa digunakan pada website. Lalu kemudian ada optimalkan navigasi, buat navigasi terfokus dengan hierarki. Lalu ada konsistensi desain. Ikuti platform sejenis dan lebih familiar dari pengguna untuk kenyamanan pengguna. Biasanya kalau peletakan daripada fitur atau tombol-tombol pada sebuah website atau aplikasi, pengguna akan merasa lebih mudah menggunakannya jika sudah familiar dengan website atau aplikasi yang sudah memang biasa mereka gunakan. Jadi mungkin dari Airbnb bisa untuk lebih
melakukan evaluasi untuk melihat daripada desain untuk aplikasi serupa seperti Traveloka dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah feedback visual, yaitu tambahkan efek interaktif seperti hover dan loading bar. Mungkin itu saja, ditutup oleh moderator. Baik, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa desain UX tidak hanya soal estetika dan kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan etika. Dalam studi kasus pada Airbnb menunjukkan bahwa meskipun platform ini menerapkan prinsip-prinsip hukum UX yang baik, seperti Hicks Law dan Fitts Law, namun masih terdapat penerapan dark patterns yang dapat membuat bingung para pengguna. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan hukum UX dalam proses perancangan antarmuka agar pengalaman pengguna tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan transparan. Kami berharap dengan pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana psikologi pengguna dan hukum UX saling berkaitan dalam dunia digital saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.